memperhatikan apa yang saya sampaikan. Nabi Ibrahim itu adventure, sejarah. Petualangan pencari Tuhan. Kayu itu disembah. Ternyata kayu yang disembah itu tidak bisa memberikan manfaat. Dan ini rahasia nih. Rahasia. Tidak bisa memberikan manfaat, tidak menghilangkan manfaat. Cari aja. Cari boleh mana? Lu itu gak sedih orang dino. Akhirnya beliau nyembah waktu. Cerita saya sendiri yang ambil hikmah. Waktu. Ternyata juga sama. Tidak bisa memberikan manfaat dan menolak madarat. Terus ukuran gede banget, gunung sembah. Lu itu kasih teknologi sembah, tidak menemukan suatu ketenangan. Sampai malam, balik pas purnama, ini sembah. Ternyata sampai pagi dia mencari Tuhan. Loh, mungkinkah yang saya sembah itu kok hilang? Bulan, ganti matahari. Ternyata tidak ada bagus. Akhirnya bagaimana? Oh, berarti Tuhanku ini bukan matahari, bukan bulan, bukan gunung, bukan pohon. Berarti ada sesuatu di balik ini. Tapi kalau dijenengi Allah, saya pernah ikut ISQ tahun berapa di Hotel Syahid di sebelahnya apa? Hatrok mana? Di mana? Sana dulu. Itu menurut penelitian, orang-orang non-muslim itu mengakui adanya Tuhan. Di balik sesuatu itu ada sesuatu. Ini tidak jauh dengan Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim mencari Tuhan, gak tahu, oh di balik ini mesti ada sesuatu. Berarti ada yang menciptakan itu, ada yang menciptakan itu, ada yang menciptakan bulan, matahari, ada yang menciptakan saya. Apa yang dilakukan dia untuk menemukan Tuhan? Tawajud. Apa yang dilakukan? Dia karena dia belum tahu Tuhan, belum tahu nama Allah. Jadi disebut, wahai yang menciptakan bulan. Siapa yang menciptakan bulan? Kita tidak tahu namanya. Wahai yang menciptakan matahari, wahai yang menciptakan gunung, wahai yang menciptakan alam, wahai yang menciptakan aku. Lu kita. Gak aku juga tahu aja. Cuman kalimatnya bukan Allah. Kenapa? Kan ketika itu belum ngerti Pak Allah. Tapi disebut wahai sang pencipta. Terus nih wahai yang pencipta, wahai sang pencipta, wahai sang pencipta. Cara dia ngerti ya Allah. Mungkin ya latif. Mungkin saya bisa ya rosak. Mungkin ya fatah. Mungkin kita sudah dikenalkan namanya Asmaul Husna, tapi ketika itu belum apa-apa, belum nggak ngerti apa-apa. Tapi yang disebut sudah nama Tuhan, cuman belum tahu istilah Tuhan, belum tahu istilah Allah. Allah itu juga nama. Dia dipanggil wahai yang menciptakan aku, wahai yang menciptakan bulan, wahai yang menciptakan matahari, wahai yang menciptakan alam, wahai yang menciptakan terus. Pasti kok ada, pasti kok ada. Gak mungkin gak. Karena lamanya begitu ngungkal artine, akhirnya Allah diberi hidayah, diberi petunjuk, taufik, Allah mengenalkan, diberilah dia hidayah ma'rifat, mengenal Allah. Jadi sing jenengan ajar yang kita pelajari dalam mungkin di TKN, mungkin juga di kitab Tanggul Qulub ini sebenarnya dalam rangka kita untuk mencari Tuhan, mengenal Tuhan yang sebenarnya tidak pakai logika. Karena Tuhan Allah itu bukan dimensi logika, tapi dimensi hati. Paham jemaah? Paham? Karena itu tawajud yang tenang. Wis gak usah peduli sampai yang hilang dalam pikirannya. Itu intinya di situ. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi.
Makanya kalau sudah tertanam di dalam hatinya ke Allah, wes apa kata Nabi Ibrahim? Kalau sudah urusan Allah nomor satu, tidak pernah nih. Kenapa? Karena sudah tahu Allah. Orang kalau sudah kenal Allah, sudah ma'rifah kepada Allah, maka tidak ada siapa-siapa. Yang ada hanya satu, yaitu Allah. Bapak Ibu jamaah yang sangat saya hormati dan yang sangat saya cintai, aku sedikit tentang daripada Nabi Ibrahim. Jadi kalau tanggal 8 Tarwiyah, karena katanya Nabi Ibrahim mimpi untuk menyembelih anaknya, tapi dia ragu. Salah, tidak ada Nabi ragu. Nabi itu yakin mantap. Tidak ada Nabi yang ragu. Kalau yang ragu itu bukan Nabi, mesti Nabilah. Nabilah sakit ragu. Kalau Nabi tidak mungkin ragu. Jadi banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa qala Syekh Abu Sa'id Al-Kharazi, idza arada indawuh idza arada tatkalane ngersakake sapa Allah Gusti Allah taala ayu waliya ing yen to dadekake wali sapa Allah abdan ing kawula min abdi kang setengah saking kawulane Allah fataha moko buka sapa Allah alaihi ngatasi abdan baba dikrihi ing pintu dikir ing Allah fa izdastalada lan moko takalane ngrasa nikmat lezat sapa abad adzikra ing dikire fataha moko buka meneh sapa Allah alaihi ngatasi abad babal urbi ing pintune keparang maring Allah. Summa rafa'atu mulim buka ngangkat sapa Allah ing abad ila majalisil unsi maring palungguhan kang ya iku aring-aringan maring Allah. Summa ja'ala mulim dadekake sapa Allah ing abad ala kursi tauhid ngatasi kursi tauhid maring Allah. Summa rafa'anu ngilangake sapa Allah anhu saking abad al hijaba ing aling-aling. Wa dakhala kulan mlebuake sapa Allah ing abad dalil fardhaniyati ing desa bangsa Ijen. Wa kasyafalan buka sapa Allah lahu maring abad hijabal jalali ing hijabe keagungan wal azamati lan keagungan. Wa idza waqa'alan tatkala kaitu mibo apa basarahu peningale abad alal jalali ing ngatasi keagungane Allah wal azamati lan keagungane Allah bahagia moko netepi sapa abad ila huwa tanpa abad faya ina itin mongko tak kirane mengkono bahagia yasiru dadi sapa alabad kabeh iku zaminan lumpuh fanian kang sirna waqa'a mongko tumiba sapa abad fi hifdhihi ing dalem panguasane Allah wa bari'an lan lebaran sapa abad lebaran bebas min wi'ai nafsihi saking pengakuane awak dhewe nek abad iki ngene belajar nang ben gak lali lek terima yo angel nek gak paham mas gak apa-apa wis kok jeneng ngono mawon mau sholli ala Muhammad sholli alaihi nek ditertib mboten lali kula ngaji niku dikira gampang angel tertib mboten niku. Itu bahasa asli
Jamaah yang sangat soroti, Abu Sa'id Al-Kharazi niku berkata beliau, apabila Allah menghendaki salah satunya menjadi wali, wali itu gak ada jalur. Ya Allah, jadikan aku wali. Mesti jadi aku ada bojo, dia anak menjadi wali. Wali itu gak ada jalur. Yang penting justru wali itu yang banyak mengaku dirinya tidak wali. Kalau mengaku dirinya wali berarti itu wali. Untuk menjuru hati ini. Kalau jenengan menjuru hatinya gak ngaku wali, ya pasti jenengan itu wali. Tapi perlu diingat jemaah, di antara kita tuh mesti ada orang yang dicintai Allah. Kita tidak tahu siapa. Setiap jamaah atau kita pengajian ini mesti ada kasihnya Allah. Yang mana doanya yang dikabulkan, tidak tahu kita. Apa juga bisa nih pojokan kene, apa sing pojokan kono, apa sing njaba, apa sing tengah, apa sing ketok ngantuk, tidak ngerti. Jadi nek kancane ngantuk itu jangan dimarahi. Bisa juga dia seorang wali. Ngoten niku lho. Nah, ketika Allah niku menjadikan hambanya seorang wali, apa yang Allah lakukan? Dibuka pintu zikir. Senang zikir. Mata memandang ke sini, mata memandang kemanapun, telinga mendengar kemanapun, pikiran kemanapun, tangan aktivitas lahiriah kemanapun, gak jadi masalah. Tapi hatinya zikir, senang zikir. Jadi wali ini kuncinya pertama itu senang zikir, gak senang mikir. Kenapa kita tidak bisa jadi wali? Pertama karena ada gak senang zikir, senang aneh. Akhirnya tua yang ada gak sesuai kalau umurnya. Kaget. Saya dipikir lagi diri mendikir, tokonya dipikir, kocornya dipikir, mobilnya kocornya dipikir, pegawai kocornya dipikir, garapannya kocornya piti, kocornya dipikir. Mulai kan temenan, akhirnya buta. Apa yang mikirnya orang? Makanya di dalam Al-Quran disebutkan itu orang-orang yang ulul albab alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yang pertama kali itu oleh Allah itu orangnya ulul albab gitu ya. Itu adalah orang yang senang zikir. Kapan? Qiyaman berdirimu, wa qu'udan dudukmu, wa junubihim. Setelah kamu segala aktivitas lahir yang batinnya boleh kemanapun, tapi hatinya selalu ingat kepada Allah. Berarti kuncinya lagi dari wali nopo seneng mikir, ojo mikir. Jenengan lak akan mikir non sawu stres, sepanang. Jenengan cek wong lagi stres, dijak ngomong gak nyambung, di ujung-ujung nopo kakean mikir. Jamaah rabi loro dipikir. Ya, apa mikir wong liya? Mikir salat dhewe kan enak. Gitu. Mikir wiritane dhewe kan enak. Mikir wong liya. Mikir. Jadi kunci pertama kalau ingin menjadi kasih Allah niku senang zikir. Apun pekerjaan paling apun. Kalau kita pernah ngaji di kitab Hidayah itu, kalau kata Imam Ghazali, kalau kamu itu tidak bisa taat kepada Allah dalam segala waktumu, juga tidak bisa menjauh larangan Allah dengan sepanjang waktu, hendaklah kau gunakan waktumu, mbuh sore, mbuh siang, mbuh malam, untuk munajat. Munajat itu artinya bermesraan dengan Allah. Orang munajat kalau bojone tok, gak
gak bermesraan karo gurune tok, gak bermesraan karo bojone, anake, penggaweane, duwike, laptope, karo HP-ne tok mboten. Kamu gunakan kata Imam Ghazali waktumu untuk bermunajat, bermesraan karo Allah. Di situ ada pelunggu, persilo, tawasul, kon merunduk, kon ini, kon pejamkan mata. Sudah pelajarannya. Jangan pikir minim tidak lungguh jam, 3 jam. Kuat, sing gak menjadikan kuat krono apa? Ya krono mikir niku. Kalau ndak mau mikir, kuat wiritan itu. Tenang. Wah, Pak tolong. Podo ae lemu karo kurune kok sing beda apa? Telien tok. Iku tok jare isine tok niku. Oleh ngomong mangane saiki. Iya, mangane saiki ngene wis. Doa. Ini wah. Percaya jenengan wiritan tengah jam, jamin ngantuk. Nggih. Mikir orang jam, jamin tambah stres gak ngantuk. Nih. Oh, lha niku termasuk kok jenengan seneng wiritan, berarti ngeten iki jamaah, ngeten iki. Niki kula tanya. Jenengan itu kalau ingin tahu di mana posisinya Allah, itu jenengan harus tahu posisi jenengan. Kalau posisinya jenengan itu senang berzikir, berarti karepe Allah itu jenengan didadekno wali ini. Ngoten. Kok seneng kita? Karepe Allah niku aku didadekno wali ku kasihku. Ayo bermasalah karo aku. Ngoten. Oh, saiki jenengan karo Allah takdirno ngaji. Berarti jenengan itu alamat dicintai Allah, dibukakan pintu ilmu. Ngerti ya jenengan posisimu. Kalau posisinya pas jenengan posisi bagus, baik. Oh, terus saiki posisinya golek dunya. Berarti jenengan niku aja suwi-suwi golek dunya. Ngoten lho. Ojo, oh ya saiki posisinya megane golek dunya. Iki tak tekone soalé malih dunia karena tak ijo ada. Kamu megawe dunya seakan-akan hidup selama lamanya. Aku tak mau paten. Mboten ngoten niku kalau mau dicit. Padahal sekarang, oh saya aku posisi ini di makwan maksiat. Berarti aku saya kudu kono maksiat. Betul. Kalau posisinya aku saya elek maksiat, oh iya, aku saya maksiat. Dilindungi Allah supaya gak akeh maksiat. Jangan terpesona dengan maksiat. Atau ketika jenengan berbuat maksiat salah dosa, kemudian oleh Allah jenengan itu gak ditampar, gak dipilih, gak disiksa, terus jenengan menengah terus ada tetap berbuat maksiat. Betul. Jangan terpedaya dengan sifat lumane Allah, kasih sayangi Allah. Enek kan awake dhewe rasane wong elek wong ning jawate dongkol, tapi kan enggak disiksa oleh Allah, biasa-biasa saja. Tidak seperti umat-umat terdahulu lah berbuat salah langsung ditegur oleh Allah, langsung diadab oleh Allah. Lek umatnya Nabi Muhammad, betul kan? Jangan terpedaya dengan itu. Posisi jelas kayak gimana? Oh, aku posisi ngaji, berarti gak ngaji Allah. Berarti Allah sayang aku gak ngaji. Oh, salah. Oh, saya aku posisi ngaji, berarti Allah dikarepe aku lagi membukakan aku pintu ilmu. Aku budak. Oh, saya posisinya aku dalam sholat, berarti karepe Allah. Jadi aku ki diukur madhep ning Allah, apa laporan ning Allah. Laporan tenan. Oh, saya aku wiritan. Oh, karepe Allah ya aku didadekno waline Allah. Wiritan sing anak-anak. Paham ya? Oh iya, aku saya posisinya loro. Ya piye? Oh berarti Allah sayang aku. Allah yang takdir aku supaya aku iling ning Allah. Aku saiki loro, karena wong loro itu dikurangi dosanya oleh Allah. Maka aku akan mengingat Allah. Akhirnya loro dinikmati. Ngoten iki sing angel ngoten iki lho jamaah. Pelajaran gitu itu sing angel. Fa'idas taladat dzikru fata'alaihi babal qurbi. Ketika seorang hamba disawwan nang wiritan,
sampai merasa nikmat. Orang itu kalau sudah merasa nikmatnya wiridan, masya Allah, kayaknya apa tuh belas ya. Dari nggak kesana sih. Sing diling itu cuma sing diling. Nikmat sekali. Gak kosong ngantuk, gak kosong capek. Allah, la illallah, la illallah. Terus Allah, belatir. Tetap. Allah Rasulullah. Nikmat. Maka sedikit demi sedikit oleh Allah akan dibukakan pintu kurbi. Napa pintu kurbi? Dekat dengan Allah. Gak kerasa deh. Tapi gak merasa dekat. Lebih wali ngoten niku. Wali itu dekat dengan Allah tapi tidak merasa dekat. Kalau jenengan itu masih merasa dirinya sudah dekat dengan Allah, itu sudah dipastikan kalau jenengan jauh dari Allah. Ojo merasa dekat. Jenengan harus muni ikhlas, berarti jauh dari ikhlas. Aku belum merasa sabar, berarti masih jauh dari sabar. Orang usah ngaku-ngaku ngono lah. Biasa. Nabi dan Rasul mana ada yang pernah mengaku sabar? Mana Nabi dan Rasul yang pernah mengaku dirinya itu dekat dengan Allah? Padahal mereka adalah orang-orang yang sabar, orang-orang yang dekat dengan Allah. Yang mereka miliki apa mereka? Mereka adalah zalim. Nabi Adam masa zalim? Rabbana zalamna loh. Nabi Adam zalim. Hanya makan buah kuldi, zalim. 300 tahun nangis. Nabi Yunus zalim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalim. Nabi saja zalim, merasa dirinya zalim. Lah kok ada baik. Setelah dibukakan pintu kurbi dekat dengan Allah, summa rafa'ala majlis. Allah angkat hambanya itu bermesraan. Unsi itu bermesraan. Enek jenenge wong wedok insiah, itu berarti bermesraan. Aring-aringan. Unsi, insiah itu artinya bermesra-mesraan. Biasanya lek wedok ini arek rada ember. Lincah maksudnya ngoten Pak Heri. Soalnya di situ ada jeneng ojo benci. Setelah itu Allah mendudukkan di kursi tauhid. Jadi masih bermesraan ya Allah. Sakursi. Jenengan gak mikir ada keterangan Pak Lumbu sakursi Allah. Ojo mikir macam-macam jenengan. Dikira koyo jenengan manten nah. Ini cenderung istilah mawon. Kemudian Allah lagi diangkat hijabnya, penghalangnya. Angkat lagi hijabnya. Hijab itu penghalang. Masuk dalam taman Fardaniyah. Fardaniyah itu artinya asal kata dari faroda, sendirian. Jadi artinya menyatu. Allah singkapkan tirai keagungan. Allah pandangannya masuk kepada keagungan kebesaran Allah. Dia akan abadi tanpa dirinya. Pada saat itulah si hamba akan memasuki
masa kesinaan. Sehingga kalau sudah masuk dalam dimensi seperti itu, kayaknya sopo-sopo sing enek Allah. Gak ada siapa-siapa. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa qala Khalid bin Ma'dan, dawuh sapa Khalid bin Ma'dan, ma min 'abdin, ora ana kawula. Jadi kalau ada min dijadikan mubtada, minnya itu tidak berfungsi, hanya berfungsi tulisan, tidak berfungsi di dalam arti. Ma min abdin, ora ana kawula iku illa walahu, kecuali iku keduwene abdin apa ainani mripat loro fi wajhihi ing dalem wajahe abdin, ya bersuru kang bisa ningali sapa abdin bihi kelawan ainani amrad dunya ing urusan dunya, wa ainani lan duwe peningan loro fi qalbihi ing dalem atine abdin, ya bersuru kang bisa ningali sapa abdin bihi kelawan ainani amrul akhirati ing urusan akhirat. Syekh Ma'dan itu dawuh, jadi tidak ada seorang hamba Allah kecuali dia manusia itu ada dua dimensi, dimensi lahiriah, dimensi batiniah. Setiap manusia setiap dimensi lahiriah itu punya dua pandangan mata. Apa matanya itu? Siji, ini mata ini dan mata ini. Ini memandang hamba ini dengan kedua mata ini bisa memandang urusan dunia. Nih memandang urusan dunia. Kalau ini sudah connect dengan ini, wah, jadi yang diurusi makhluk dunia. Pandangan ini sama ini sudah. Kalau istilahnya ada 3 in 1, di dalam kepala ini ada 3 in 1, 3 dalam 1. Satu kepala ada 3. Apa saja? Mata, terus telinga, mulut. Semuanya nih yang dipandang ini direkam di sini. Semuanya yang didengar direkam di sini. Ini lek gak kuat, akhirnya mencopot. Ini corong ini, tel. Kalau sudah keluar kata-kata itu tidak bisa ditarik. Makanya hati-hati. Kalau ini tidak dikonekkan sama ini, berbahaya. Makanya disebutkan salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seorang bergantung di mana ia menjaga lisan. Sebenarnya lisan ini corong dari ini, corong dari ini. Nah, lisan ini kuat gak kuat bergantung iki karo koneke iki. Nah, dimensi batin, orang itu juga punya mata batin 2. Dan dengan mata batin 2 ini, hati ini bisa melihat urusan akhir. Akhirnya kalau ingin menghidupkan urusan akhirat, maka mata batin itu jangan terkontaminasi, cukup diisi dengan yang urusan akhirat. Maka nih urusan dunia nopo mawon, apapun bentuknya, jangan dimasukkan ke dalam hati. Ketika dimasukkan di dalam hati, maka yang ada di dalam hati itu pun juga urusan dunia. Nah, ketika urusan dunia ini ada di dalam hati, maka urusan itu akan ingat ketika sholat, ketika wiridan muncul, bahkan di dalam tidur pun itu muncul ingatan tentang dunia. Dan seakan-akan
kita sehari semalam itu ketok ibadah, ternyata ujung-ujungnya adalah urusan dunia. Kamu gak menang. Fa'idha arada moko nalikalane ngersakake sapa Allah Gusti Allah bi'abdin ing kawula khairan ing kebagusan fattaha moko buka sapa Allah ainaihi ing mripat lorone hambane allataini yo iku peninggal karone fi qalbi ing dalem atine kabeh. Ketika seseorang itu diharapkan baik oleh Allah, maka oleh Allah dibuka mata batinnya yang dua. Mata batinnya dibuka. Fa absara monggo bisa ningali sapa abet bihi makelawan mata batine sing loro ma ing apa hae wa ada kang wis janji ing ma sapa Allah Gusti Allah taala bil ghaibi dalam perkara kang sama. Kalau sudah mata batinnya itu oleh Allah dibuka, dia bisa melihat, maka andaikan matanya ini buta, hatinya bisa melihat meskipun dengan gaib. Ada seorang buta di pinggir jalan, gak ada apa-apa, sudah lumpuh, makan disuapin, tidurnya di pinggir jalan, sudah penyakitan, dia bilang alhamdulillah, kau beri aku nikmat yang sangat besar sekali ya Allah, nikmatmu Gusti. Syekh Ibrahim bin Adhan penasaran orang ini, Pak, ya kok bisa kamu itu bersyukur kepada Allah? Nikmat apa kamu itu? Langsung disokong. Ini Ibrahim bin Adhan, waduh, baru kenal tapi sudah tahu nama. Pak, jenengan kok sudah tahu namaku? Padahal aku juga baru kenal, kita juga baru tahu. Jenengan kok tahu namaku dari siapa? Padahal jenengan buta. Apa katanya si buta? Semenjak aku kenal dengan Allah, meskipun mataku buta, aku oleh Allah dikenalkan siapa? Meskipun aku buta. Terus jenengan kok bersyukur apa? Nikmat apa yang paling besar dibanding dengan bisa berzikir kepada Allah? Jasadku hancur, ini sudah puluhan tahun, kan jadi masalah. Yang penting hatiku tidak hancur, hatiku masih utuh mengingat Allah. Nikmat yang mana yang lebih besar daripada bisa mengingat Allah? Langsung dibuka mata hatinya. Wa idza arada lan nalikala ning ngrasakake sapa Allah bihi ing kawula wa dzalika ing mangkono ora bagus tarkahu mongko ninggal sapa Allah ing abet alaman ngarase barang fi kang tetep ing dalam abet. Ketika Allah itu sudah senang kepada seorang hambanya, biasa-biasa mawon kepada api, biasa-biasa mawon. Lalu tinggal, sehingga hamba itu akan sibuk dengan dirinya sendiri, enggak sibuk dengan Allah. Ya, pulau panjenengan termasuk di kartu api dan itu tergantung awake dhewe. Makanya disebutkan dalam salah satu hadis yang sahih, Nabi Muhammad bersabda, idza arada may yuridillahu khairan yufaqihu fid-din wa zahadallahu fid dunya wa basarahu bi'uyubihi. Ketika Allah niku senang ning hambane, cinta ning hambane, maka oleh Allah akan satu, yufaqihu fiddin, dia akan
senang belajar ilmu agama. Jadi jenengan kok senang belajar agama, ini berarti jenengan senangi oleh Allah. Ojo bosan, ojo ganya, lawan males ibu, lawan. Kapan lagi kita mau melawan? Jadi kalau sudah cinta Allah kepada kita, perasaannya kita merasa goblok. Nengatin itu merasa goblok, merasa bodoh. Nah, ketika merasa goblok, merasa bodoh, itu berarti Allah sayang. Ini ada tulisan nih, lek awakmu merasa goblok, merasa bodoh, terus piye? Yo benda. Jadi gak cukup hanya merasa goblok tok tanpa belajar, betul sakit. Yo merasa bodoh, merasa goblok oleh Allah berarti aku dicintai. Yo ada kelanjutannya, yaitu berarti ketika ngaji ngoten iki yo fakih akan dipahamkan oleh Allah untuk belajar ilmu agama. Berarti jenengan dikendaki baik oleh Allah. Bersyukur jenengan. Ojo bosen ngaji. Ketika jenengan dibosankan ngaji, berarti jenengan dewe. Itu berarti jenengan itu semakin hari semakin menjauh dari Allah. Gimana? Terus wazahadallahu fid dunya. Nomor 2. Ketika jenengan dengan baik oleh Allah setelah belajar ilmu agama, napa? Zuhud tentang dunia. Tapi orientasi hidup itu gak golek duit, tak. Oh gak atur nafsunya, tak. Ora apa golek mobil, tak. Duit, tak. Apa kekayaan, tak. Pegawai, tak. Boten. Itu hanya sebagai media rawon untuk menuju kepada Allah. Zuhud, tak terlalu nafsu ambisi kepada dunia. Nah, tidak sedikit di antara kita nek ngurusi dunia, sholat kayak lali, sampai lali rakaat, wiritan wis males, sholat wis males, jamaah wis males, wiritan males. Lu gini jenenge wis apik. Kayak iso wiritan gak bingung. Kayak iso jamaah gak bingung. Kayak iso malam bunyi gak bingung. Kayak iso kumpul gak bingung. Tapi agak itu harapan bingung. Jadi berarti kan awake dhewe gak zuhud berarti. Ayo dipoto atine dhewe, dicek dhewe. Gak usah nunjuk dia. Ben ngaji ben paham. Wis suwi ngaji soalnya. Kudu merasa diselesaikan kerja. Makanya zahadallah di dunia, maka dia akan dizuhudkan tentang dunia. Artinya apa? Gak terlalu ambisi temen dunia sakang dunia segala-galanya. Boten. Hingga pikiran mereka duit terus. Ada. Magawi. Ada dunia jurang. Setelah itu apa? Terusannya. Basarahu bi'uyubihi. Kalau Allah mencinta kepada hamba, dia hanya disibukkan untuk mengoreksi aib diri, kekurangan diri. Gak sibuk mengoreksi wong li. Nah, ini untuk telu niki Ghazali nafsiri. Sing nomor 3 basarahu bihi siji, biar orang tahu aibnya sendiri kudu duwe guru. Lha ada guru, gak iso. Nanti ngoreksi nanti ngoreksi dirinya sendiri. Gak bisa. Harus banyak merenung. Loh, kalau tidak merenung, tafakur, bagaimana akan tahu kalau diri kita itu lemah? Dan seterusnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa qala lan dawuh sapa Ahmadu Imam Ahmad ibni Hudriyah al-quluba ing dawuh al-qulubu utawi
piro-piro ati iku awiyatun piro-piro wadah. Jadi hati itu ibaratnya wadah, tempat. Fa idza talaat moko tatkalane kebel apa uluk minal haqqi saking Allah kang hak zaharat mongko katon jelas gamblang apa ziyadatu anwariha tambahe pira-pira nure kulub alal jawarihi ing ngatasé pira-pira nggauta anggota badan lahiriah. Hati itu ibaratnya wadah. Bila ia penuh dengan kebenaran, diisi dengan Allah, maka luapan cahaya kebenaran akan muncul pada anggota badan. Ketok. Wong niku lek atine iku ada Allah, penuh dengan Allah, penuh dengan zikir, iku iso didelok teko lahiriahe. Dalam kaidah lain disebutkan az-zahiru tadullu ala batin. Zahir itu bisa menunjukkan batin. Ya biasanya itu orang itu akan tampak karakter yang sebenarnya itu kalau orang itu dalam kondisi kepepet kena ujian. Ketika diuji oleh seseorang, oleh Allah, sing gak cocok kalau dheweke misuh enggak, ngrundel napa mboten, maidu napa mboten, ngenyek napa mboten, licik napa mboten, dusta napa mboten. Gitu lah. Ketika orang itu dalam kondisi diuji oleh Allah. Mboten gimana lah. Kadang-kadang kalau ngaji suwi, wirid suwi, ada ijik misuk, nggih. Lha kok berarti kan mek golek saneta. Berarti hatinya jadi turun penuh dengan cahayanya Allah. Ya memang kita bukan nabi, tapi kita belajar menjadi memiliki sifat-sifat nabi. Hanya masalah sepele ada yang gak subur dengan masalahnya. Hanya masalah sepele. Ayo diisi. Ya tanpa. Karena disebutkan ya, tanda-tanda wali ini tuh nggak pernah berarti sing dudel, terus nggak punya perasaan khawatir atau takut. Apa yang dengan lek jerine ya amal pengen roh wong iku apik apa ora atine tes. Jadi bensin ini muka naik, ini harga ini naik. Lek dheweke jawab ngene, soal naik ya naik, udah modal, sepenting moga sapa cari Allah depan. Nek saya. Lek jawab ngene iku, munggah meneh bensin, aduh, apa-apa larang. Iku masih kiai diwali. Karena kok wali gak ada rasa khawatir. Wali gak ada rasa khawatir, gak ada rasa bingung. Wujudnya wali itu apa jari deh Allah. Kalau cek khawatir, ini berbayar bensin. Iki loh gara-gara milih Jokowi mudah kabeh, malah iki ibu kota dipindah. Iki gara-gara Jokowi wis dudu wali. Kiai ya. Kalau wali buat dipindah ning awang-awang, buat dipindah ning titi urusane. Sing penting pokoke iku sapa jare wangel apa jare Allah. Dites mawon ning jalan. Bukan ketesan ya wis.
Kira-kira bensin naik apa-apa. Berarti wali. Bu, tak apa mulai wali. Aku jadi wali lagi ya. Iki lah kurang. Wih, iya. Berarti ada kode wali ini. Tingkatannya kode wali. Layak rengkul wali ilal wali. Karena apa? Gak sing ngerti wali kecuali wali. Berarti awake dhewe kode-kode wali. Alhamdulillah. Ya Allah. Apa jadi ini wah. Ya Allah. Wa idza tala'at lan tatkala nek kebe apa kulo minal batil saking perkara sing ala zahara apa katon apa ziyadatu zulmatuha tambahi petenge kulub alal jawarihi ing atase pira-pira anggota lahir. Kalau hati itu penuh dengan kejelekan, itu juga akan tampak daripada lahiriah. Cekan ya. Yang ngarepe ustaz wong alim nang mulai cek nyeneni bojone, cek nyeneni anake, cek nyeneni. Iku berarti kamu lah. Yang ngarepe wong alim kok ngono cek rasane tambah. Lho kan. Bener. Wah, iki pura-pura ngoten niku. Ngono cek anu. Oh yo cek ngadeg lho. Oh, kira. Jalan enggak? Jalan enggak ada bututnya gitu. Dari manusia tapi nguyu yo jalan. Ya Allah nih. Katanya kan tadi nggak dipahami. Cat on. Lahirian itu ketika kepepet orang itu gesekan. Oleh karena kepepet bahwa kepepet tahu ke atas. Gak usah nengok ya, jenengan sendiri ya demo. Kalau jenengan kepepet itu nguyuh ning banyak mencari. Jangan milih nguyuh ngadeg apa nguyuh lungguh. Niki takone dhewe-dhewe, gak usah dijawab. Kalau mboten pengen jawaban jenengan. Mboten. Mesti kering, toilet kering. Alasannya ngadeg nopo, alasannya lungguh nopo. Lah itu kan alasannya. Lu cek dhewe itu pasti nanti diuji oleh Allah. Pasti. Kamu tidak. Hal-hal sepele ngoten niku apa meneh hal-hal yang lebih daripada itu. Memang yo ngadeg gak dosa. Secara fikih begitu. Tapi ini kurang wiraki. Orang yang sudah tasawuf, bahabe wirid, bahabe hati, pantangan, yo ngadeg. Malah loro kancane koncone lho ngadeg iki karo uping ngadeg. Ya iki ya kamu. Oh, dalam segi pandangan medis yo ngadeg ya hati. Ngombe ngadeg ya hati. Itu imbasnya ke sana tuh terus. Rasa ning atine dhewe-dhewe. Wah, koyo isin ya ngombe ngadeg. Enak, aku mangan karo mlaku. Iki ndek perasaan ngono iki dhewe. Aku yo ngadeg. Ndek perasaan isi. Lek kepaksa wae ya Allah, kok yo ngadeg ya Allah. Keture tenanan. Ada mangan ngadeg mangan kare sapa. Lho, ngoten niku akhire gak ngerti lek Allah selalu memantau. Ayo.
hati kita sudah peka tidak seperti itu. Wa qala lan dawuh sapa Dhunnun Misri, Imam Dhunnun Misri, silahul qalbi utawi baguse ati, ngene kaya ngene. Saatan ing dalem suatu saat iku afdalu luwih utama min ibadati saqalain dibanding ibadah jin lan manusia. Ada ibadah hati, kebaikan hati pada saat tertentu itu, ibadah itu bisa lebih utama dibanding ibadahnya jin dan manusia. Ada saat-saat seperti itu. Kapan? Yugolo bapak hati ini. Wa idza kana mongko nalikalane ana apa al malaku malaikat iku layadkhulu orang mlebu apa malaikat baitan ing dalem omah fihi kang iku tetep ing dalem baik suratun utawi gambar au tamsilun utawa patung pakai fatadkhulu buh hale kaya apa mlebu apa syawahidul haqi pira-pira pituduhe Allah qalban ing ati fihi kang iku tetep ing dalem ati ausafun utawa pira-pira sifat ghairuhu saliyane Allah taala. Niku gambaran yang berkata Syekh Dhunnun Misri, malaikat itu tidak bisa masuk jika di dalam rumah itu ada gambar. Gambar apa saja? Dalam beberapa hadis ditafsiri siji gambare anjing, dua gambar yang seronok. Nggak ada masuk hati-hati gambar atau patung. Malaikat tidak mau masuk di situ. Kalau malaikat tidak mau masuk di rumah karena ada seperti itu, lantas bagaimana akan masuk hidayah Allah, petunjuk Allah, cahaya Allah kepada hati, yang di hati itu ada sifat-sifat selain sifatnya Allah. Bagaimana di dalam hati itu akan masuk cahayanya Allah kalau di dalam hati itu masih enek kabur, masih ada ria, masih ada dendam, masih ada jengkel. Tidak masuk sinar Allah. Sering dengan membaca syair yang disampaikan di dalam kitab Ihya, Yai Imam Ghazali, ya, berzikir itu bisa mendekatkan diri kepada Allah, Yai, benar. Tetapi ada orang yang ahli berzikir, tetapi kenapa kok tidak makin baik, Yai? Kok semakin jelek, seakan-akan zikirnya tidak berpengaruh. Kata Imam Ghazali, apa menurut pendapatmu? Kalau orang itu mengusir anjing sementara dia memegang tulang yang dikejar anjing, terus bagaimana? Ya orang itu tetap akan dikejar anjing, atau anjing itu akan terlalu mengikuti orang itu. Begitu juga meskipun kamu ahli dzikir, tetapi kalau di hatimu masih ada sifat-sifat yang jelek yang tidak mau kita pelajari dan tidak mau dibuang, maka zikirnya juga tidak akan masuk. Cahaya Allah tidak akan masuk. Ibaratnya tadi rumah itu di dalamnya itu ada gambar-gambar yang tidak disenang oleh malaikat, otomatis malaikat juga tidak akan masuk di rumah itu.
Lah hati itu juga rumahnya Allah. Bagaimana cahaya Allah akan masuk di hati? Nek ning atine awake dhewe ada sifat-sifat yang tidak disenangi oleh Allah. Masuk ayo. Nek ngaji masih panjenengan ikut PKN, ahli pikir coba ngaji. Apa ngaji meskipun dengan kalau pikir ngaji ben ngerti itu kan Imam Ghazali tadi yang pikir terus tapi nggak ngerti dengan sifat-sifat seperti ini. Saya kan pikirmu tinggi, kau mengatakan pikirmu tinggi itu berarti jenengan jelek. Kau mengatakan amalanmu itu masuk paling hebat itu jelek. Pokok mengatakan dirimu itu apa yang kamu lakukan baik itu berarti gak baik. Bukan amalannya yang tidak baik, amalannya hati ini sing perasaan seperti itu sering saya sampaikan. Pada tuzakku anfusakum wa a'lamu man ittaqaa. Quran, andaikan kamu itu sudah diberi 1000 tahun umur, hatimu itu selalu memanten Allah, gak tahu maksiat, malam tahajud, awan poso, harta benda ini semuanya sudah diberikan untuk syiar agama. Jenengan gak pernah berbuat maksiat sekecil pun, apik terus jenengan. Itu pun kamu tidak boleh mengakui dirimu apik. Bayangkan Quran. Saya berharap ada jamaah silakan dengan orang tetap ngaji, sampai ngaji. Dan nanti terpesona dengan akhirnya, terpedaya dengan akhirnya. Takutnya saya begitu ngaji, yo wiritan yo ngaji, wiritan yo ngaji, tahu baru nanti akan terasa sendiri pikiran jenengan, hati jenengan, ilmu jenengan. Akhirnya wiritan jenengan kelop dengan pemahaman. Abah sepuh abah enam guru-guru mursyid itu juga ahli zikir, juga ahli wirid, juga ahli ilmu dipadu dadi. Yang terus saja. Wa qala lan dawuh sapa al-arif Syekh Arif Al-Kabir kang gedhe Abul Hasan Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili kampung Syadzili. Ini pernah saya bercerita. Jadi Abul Hasan Asy-Syadzili ini termasuk wali kutub, tapi generasinya setelah Imam Abdul Qadir Jailani wafat, beliau tampil. Karena wali-wali model gini memang 100 tahun baru tampil. Imam Ghazali itu luar biasa dan beliau langsung dibimbing oleh Nabi itu. Ini Yuwakan Hasan Asy-Syadzili. Ini selain keilmuan syariatnya tinggi, hakikat torikanya tinggi. Cuman Abul Hasan Asy-Syadzili itu pernah disekat oleh wali-wali sing ketoke gak patek dayane. Contohnya kamu gak sholat sunnah apa? Jadi Imam Syadzili disinggung harus perfect teman-teman. Maksudnya sampai udungin ketika dia masih belum ke walinya. Tapi setelah jadi wali, ya udah gak ngurusi badai wong iku sholat sunnah doang. Jadi boleh artinya itu macet kepada Allah Anda. Gak harus lahiriah ya. Nah, ketika kau sholat sunnah, nyapa sholat sunnah. Tapi jangan kali tiru. Aku kita masuk tingkatannya aku sama dan tidak gak sholat sunnah. Jangan mulut tak bro. Jangan aku kan wadah. Jangan tingkatan
itu kok. Beda. Tingkatane ngoten niku beda. Makanya ketika Imam Ahmad sama Imam Sahal itu beda. Ditanya Imam Sahal, yai nggih, zakate wedhus niki pinten ya? Ini menurut madhabmu apa madhabku? Nggih, menurut jenengan menurut kula. Lek menurut madhab zakat wedhus itu 30 wedhus zakat siji. Oke. Lek menurut jenengan ya, menurut madhabku duwe wong 30 wedhus beleh kabeh. Lha sakit. Oh iya mengikuti titipane Allah kabeh, tetap bagek kabeh. Sesuk kudu meneh. Kalau dia ketemu kan, dia kan tuntut. Mulai itu situ mikir bingung. Ini ada itu, so coba macam wae. Sekarang aku nomor. Enggak ada. Allah sallallahu alaihi Muhammad. Misalnya Al-Durratu Al-Darratu utawi darroh. Darroh itu oleh dulu ngaji diartikan sawi, kembangnya sawi. Ternyata setelah mengalami penelitian perkembangan, darroh itu NS disebut dengan debu, bagian kecil. Ada lagi yang disebut dengan atom, ada lagi disebut dengan molekul. Masya Allah. Darah gampangannya, darah perbuatan baik yang sekecil apapun, ya. Min a'malil qulub, dari perbuatan hati, iku ta'dilu membandingi apa darah amsalal jibali, kebaikan seperti gunung. Min a'malil jawari, saking amal-amal anggota lahiriah. Setitik amalan hati, titik tak debu, lebih baik daripada amalan segunung dari lahiriah. Hatimu ngomong awakmu elek lebih hati daripada dengan poso 5 tahun. Hatimu ngomong no aku iki banyak maksiat sepuntene kula ya aku lebih hati timbangane jenengan ibadah aku hati meskipun suwene niku suwidak tahun. Wis kenal. Kane monggo hati kula panjenengan dijogo masing-masing. Jangan sampai diingkar lagi sehingga selalu husnudzon kepada Allah, selalu husnudzon kepada manusia, meskipun iku elek. Husnudzon karo ditungokno. Setuju? Mungkin mawon manfaat. Mungkin mawon Allah menjaga hati kita selalu takor kepada Allah, senang zikir kepada Allah. Amin. Al-Fatihah. الفاتحة بالقبول والإجابة لكل مسؤول قدر حاجاتنا وحاجاتكم من حوائج الدنيا والآخرة. Sebutkan hajatnya, nampakkan hati pada Allah.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir